Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, kita semua beribadah di rumah kita masing-masing, walaupun di tengah-tengah ketakutan karena virus corona. Sebagai orang percaya, seharusnya kita semakin menyadari bahwa kita memiliki Allah kita yang berkuasa atas dunia ini. Dan kita juga semakin yakin bahwa penyertaan dan kasih Allah sungguh nyata dan telah terbukti dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita berdoa. Bapa, di tengah-tengah situasi yang sangat mengoncangkan dunia akibat virus corona ini, kami sebagai umat ciptaan-Mu semakin menyadari bahwa keberadaan kami sebagai manusia di dunia ini sangatlah terbatas. Kehebatan teknologi, kekuasaan, jabatan, harta kekayaan tidaklah dapat diandalkan. Bapa yang maha baik dan maha kasih, ampunilah kami, karena kami seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri.
kami seringkali mengandalkan teknologi. Kami seringkali mengandalkan harta kekayaan kami, jabatan kami. Ampunilah kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur karena kami sebagai manusia yang hina, Engkau jadikan kami umat pilihan-Mu yang mulia, dengan bukti kasih-Mu yang sempurna, dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saat ini, pada hari Sabat, kami umat-Mu datang bersujud, menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sempurna, yang selalu menguatkan dan menyertai perjalanan hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Paul Heri, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita naikkan pujian kasih yang ajaib. Shalom jemaat dikasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih sayang-Mu yang Tuhan berikan buat kami. Jikalau kami masih bisa mengadakan ibadah meskipun di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bisa merasakan akan suasana kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami bersama dengan keluarga. Dan kiranya Tuhan memberkati akan perenungan kami, akan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan berbicara, memberikan kami pengertian dari surga, di tengah-tengah situasi yang mengkhawatirkan dan mencemaskan kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan berbicara kepada kami lewat firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam ibadah kita pada kali ini kita akan merenungkan satu tema, kasih Allah di tengah penderitaan manusia. Saya ulangi tema kita, kasih Allah di tengah penderitaan manusia, yang terambil di dalam kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai 43. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak,
Mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Iya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku, apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus padanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini seluruh umat manusia mengalami penderitaan yang besar akibat serangan wabah virus COVID-19 ini. Semua orang menjadi takut, bahkan mungkin sudah paranoid, karena penularannya sangat cepat. Bahkan bagi mereka yang terpapar, jika ada penyakit bawaan akan berdampak kepada kematian. Di sisi yang lain, dampak virus ini melumpuhkan kehidupan sosial dan perekonomian suatu negara, bahkan juga dunia. Dan jikalau dikhawatirkan, jika situasi seperti ini berlangsung lama atau berbulan-bulan, akan sangat berbahaya pada perekonomian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hal ini sungguh sangat menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran di antara kita. Banyak orang menjadi takut bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana bisa memberikan biaya sekolah anak-anaknya, mencicil utang dan lain sebagainya. Ini mencemaskan bagi banyak orang. Demikian juga mereka para pengusaha-pengusaha, para pedagang-pedagang, mereka mengalami penurunan omset yang sangat besar. Mungkin mereka juga bingung bagaimana cara membayar cicilan tagihan atau juga membayar karyawan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam hal ini kita mungkin bertanya kepada Tuhan, apakah Allah peduli akan penderitaan serta kesulitan yang kita alami saat ini dan sekarang ini? Apakah Allah hanya berdiam diri saja serta membiarkan manusia menderita dan bahkan mungkin mati secara perlahan-lahan akibat wabah ini? Saudara, mungkin ini pertanyaannya ada dalam benak kita tentang Allah. Saudara, mari kita belajar melalui perikop yang kita sudah baca barusan tadi. Bagaimana Allah bekerja dan apa yang Allah lakukan di tengah-tengah penderitaan kita hari ini dan saat ini. Yang pertama, Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di kayu salib merupakan bentuk demonstrasi ataupun wujud kasih Allah yang sangat nyata kepada umat manusia. Itu merupakan kasih Allah yang luar biasa kepada umat manusia di muka bumi ini. Sebab tidak ada kasih yang tulus, kasih yang mulia yang bisa kita temukan di tengah-tengah dunia ini. Sebab kasih yang di dunia ini selalu memiliki tendensi di balik semuanya itu. Atau bahkan kasih yang palsu.
Kasih yang dipenuhi dengan kemunafikan. Tetapi melalui kayu salib itulah Allah menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia di muka bumi ini. Kepada manusia yang berdosa, yaitu saudara dan saya. Allah menyatakan kasih-Nya dengan kematiannya di kayu salib. Ia menggantikan hukuman murka Allah yang seharusnya kita terima. Tetapi Yesus Kristus menggantikannya mati di kayu salib. Itu Dia kerjakan karena wujud kasih-Nya kepada kita. Karena Dia tahu manusia tidak pernah sanggup menerima murka cawan Allah akibat dosa-dosa manusia. Bahkan Dia berkata, meminta sebuah permintaan kepada Allah Bapanya. Satu permintaan yang agung. Dan Dia berkata di kayu salib itu, Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, permintaan doa dari Tuhan Yesus ini kepada Allah Bapanya ini memberikan pengampunan kepada kita semua orang-orang yang berdosa. Sehingga akhirnya seluruh dosa kita ditanggung oleh Yesus Kristus dengan kematiannya di kayu salib. Seluruh pelanggaran dosa-dosa kita diampuni di kayu salib. Kematian yang kekal yang seharusnya kita terima, Tuhan berikan kehidupan yang baru bagi orang-orang yang percaya dan yang mengasihi Yesus. Kita dibebaskan dari kematian yang kekal. Kita diselamatkan dari kematian daripada dunia ini. Dan Tuhan memberikan kita kehidupan yang baru. Saudara, kematian yang kekal saja Tuhan bisa selesaikan. Yang dimana manusia tidak pernah bisa selesaikan. Allah selesaikan dengan kematiannya di kayu salib. Apalagi jikalau kehidupan kita sehari-hari, yang mungkin kita diancam oleh kematian akibat virus corona ini. Yang sebagian orang mungkin merasakan ketakutan, kecemasan akan kehidupannya dan takut mati. Percayalah kepada Yesus Kristus yang sudah mati bagi saudara dan saya. Kematian yang kekal Tuhan sudah bereskan. Apalagi kematian yang karena dunia ini, Tuhan pun sanggup memelihara kehidupan saudara dan saya. Percayalah kepada Tuhan. Karena kasih-Nya kepada kita sangat luar biasa. Dia sudah pernah kerjakan 2000 tahun yang lalu dengan kematian di kayu salib. Maka pada hari-hari yang kita jalani, kehidupan yang kita alami hari-hari saat ini, yang dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran, Tuhan pun akan memelihara, menjaga kita dengan kebaikannya. Dan yang kedua, wujud perhatian Allah kepada kita yaitu Yesus peduli akan penderitaan manusia. Yesus peduli akan penderitaan manusia. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pada bagian ini kita melihat ketika Yesus tersalib dan tergantung di kayu salib. Dia ditempatkan di antara dua orang penjahat. Yesus ditempatkan di antara dua orang penjahat. Yang notabene Yesus diperlakukan sama seperti penjahat. Ini merupakan bentuk kepenghinaan kepada Yesus Kristus. Padahal selama hidupnya, dia tidak pernah melakukan kejahatan. Tidak pernah melakukan pelanggaran yang setimpal untuk penghukuman seperti itu. Tetapi dia disejajarkan dengan penjahat-penjahat seperti itu. Bahkan sebelum dia disalibkan, Yesus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dia dicambuk oleh tentara-tentara Romawi. Dia disiksa oleh tentara-tentara Romawi. Dan kemudian dia harus juga memikul salib menuju Bukit Golgota. Penderitaan Yesus sangat luar biasa. Dan selama perjalanan Via Dolorosa itu, orang-orang menghina dia, orang-orang menjatuhkan dia, orang-orang meremehkan dia. Dan semuanya itu dialami oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan salah satu di antara penjahat itu meremehkan Yesus. Ingin membuktikan kalau memang dia adalah Allah, juru selamat, bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan bahkan sampai saat-saat terakhir itu pun Yesus dihinakan.
Tetapi di sisi yang lain kita melihat salah satu di antara penjahat itu juga berkata, "Guru, ingatlah akan aku. Ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja." Di dalam ayat yang ke-42 itu. Itu merupakan sebuah ungkapan seorang manusia yang menderita. Dia tahu bahwa Yesus yang disalib itu adalah Tuhan dan Mesias. Maka dia berseru, "Ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja." Saudaraku, yang dikasihi Tuhan, Yesus menarik di sini. Atas permintaan orang ini, atas permintaan seorang yang notabene penjahat ini, Tuhan Yesus tidak menunda-nunda jawabannya. Tuhan Yesus tidak menunda-nunda memberikan jawabannya. Yesus tidak berkata, "Kamu perlu mungkin berbuat amal dulu. Kamu mungkin perlu beribadah lebih dulu. Atau mungkin kamu berpuasa. Kamu melakukan kesalehan." Yesus tidak berkata itu kepada para penjahat itu. Tetapi dia berkata apa? Respon Yesus langsung pada waktu itu juga. Dengan sebuah kalimat yang luar biasa. "Hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Taman Firdaus." Hari ini juga kamu akan bersama aku di Taman Firdaus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jawaban Yesus kepada orang itu, pada penjahat itu, tidak perlu menunggu waktu lagi, tidak perlu menunda-nunda lagi. Tetapi saat itu juga dia menjawab, merespon dengan sangat cepat. Saudara, ini wujud kepedulian Tuhan Yesus. Ini wujud akan kepekaan Tuhan Yesus kepada kita. Bagaimana pemeliharaan Tuhan juga bukan hanya pada waktu itu saja. Semenjak zaman dulu kala Tuhan memelihara umatnya. Ketika mereka di padang gurun, Tuhan menjaga umatnya dengan kebaikannya. Ketika bangsa Israel di padang gurun, Tuhan menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Selama 40 tahun, tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Sehingga mereka dipelihara Tuhan dalam situasi keadaan apapun, baik siang dan malam. Segala kebutuhan mereka, makan dan minum, Tuhan sediakan. Semuanya melimpah, cukup bagi mereka. Jadi pemeliharaan Tuhan mulai dari zaman dulu, dan pada waktu itu, dan sampai hari ini, dan sampai kapanpun juga, nyata bagi setiap kita. Dan jikalau hari ini saudara dan saya diperhadapkan dalam situasi yang seperti ini, yang tidak memungkinkan kita mungkin mengalami berbagai macam kesulitan, berserulah kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti akan kebutuhanmu, dan masalah-masalah yang kau alami. Dia akan merespon secepat apa yang kita butuhkan. Asal kita percaya, asal kita beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara hidup saudara dan saya. Di tengah-tengah kekhawatiran kita, di tengah-tengah kecemasan yang kita alami hari ini dan saat ini, baik melanda Indonesia maupun juga dunia, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Allah akan memelihara hidupmu dengan luar biasa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk karya pengorbanan yang kau berikan buat kami umat manusia. Di tengah-tengah penderitaan yang kami alami di dunia ini Tuhan, Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang peka akan persoalan dan kehidupan kami masing-masing di dunia ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, tetapi kasih sayang-Mu Engkau nyatakan dengan kematian-Mu di kayu salib, mengorbankan diri-Mu, dan memberikan pengampunan dosa bagi kami orang-orang yang berdosa. Sehingga pada akhirnya kami diselamatkan dan kami diampuni. Dan juga penderitaan yang kami alami di dunia sekarang ini ya Tuhan, mengingatkan kami akan kasih-Mu yang besar. Bahwa Engkau juga akan peduli akan segala pergumulan dan persoalan kami. Dan kiranya jemaat-jemaat-Mu yang mengalami berbagai macam persoalan yang mereka alami, mereka merasakan kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, kepedulian Tuhan dalam kehidupan mereka secara nyata. Bahwa mereka bisa melewati hari-hari demi hari dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk keselamatan kehidupan kami Tuhan, ya Tuhan memberkati kami, memimpin kami dengan kasih setia Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat yang sekarang ini mengalami pergumulan dalam masalah kesulitan ekonomi. Mereka yang mungkin mengalami pergumulan dalam finansial, dalam kehidupan sehari-hari.
yang mungkin dalam situasi seperti ini tidak mungkin untuk mendapatkan kecukupan di dalam uang ataupun finansial, dan tidak tahu harus bagaimana memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan, limpahkan berkat-berkat-Mu, sehingga pada akhirnya mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka butuhkan. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk para pengusaha yang mereka juga mengalami kelesuhan dalam perdagangan. Tuhan juga memberkati dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga mereka juga bisa memenuhi segala kebutuhan mereka yang mereka perlukan, baik itu untuk membayar pajak, membayar karyawan, ataupun hal yang lainnya. Tuhan juga berkati. Sungguh kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk pemerintahan negara kami Indonesia, ya Tuhan, dalam mengatasi akan masalah COVID-19 ini. Tuhan berkati pemimpin kami, Presiden bersama jajarannya, gugus tugas akan penyelesaian COVID-19 ini, bersama dengan kepala-kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Bagaimana bisa mengamankan wilayah mereka masing-masing dan menghambat akan penyebaran COVID-19 ini dengan baik. Sehingga pada akhirnya banyak orang yang rakyat Indonesia ini boleh diselamatkan dari situasi seperti ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk tenaga medis yang berjibaku dalam menghadapi akan penanganan ini. Tuhan juga boleh peliharakan, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka bisa menyelamatkan semua orang yang dirawat dengan baik, sehingga akhirnya mereka mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan doa sahabat kami ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan seperti doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saudaraku sekalian yang dikasih dalam Tuhan, ada warta gereja yang harus diperhatikan bagi kita semua pada saat ini, yaitu mengenai panduan acara untuk ibadah jemaat Gereja Kristen Tritunggal, Jemaat Banda Lampung, dalam rangka memperingati Hari Raya Jumat Agung dan Paskah. Dengan jadwal yang terlampir, mohon diperhatikan mulai dari hari Senin sampai pada hari Minggu. Demikian juga untuk persembahan, kiranya jemaat bisa mengumpulkan atau bisa menyimpannya dulu, pada waktu nanti kita bisa berbakti bersama-sama, kita bisa memberikannya di waktu persembahan diberikan. Dan bagi yang bisa memberikannya secara transfer, silakan memperhatikan di dalam nomor rekening yang sekian. Kemudian warta berikutnya adalah diberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian, Majelis Gereja GKT mendukung untuk melaksanakan aksi bersatu melawan COVID-19 ini dengan mengambil bagian untuk memberikan persembahan dan juga tetap berdoa terhadap pandemi tersebut. Dan kita bisa memberikan bantuan dana ataupun juga barang-barang sembako. Dan ini akan digunakan untuk membelikan sembako bagi jemaat yang kurang mampu, ataupun mereka pedagang-pedagang kecil yang mungkin penghasilannya sangat terbatas. Dana dapat dikumpulkan dan ditransfer di dalam kas diakonia dengan nomor sekian. Kiranya ini bisa menjadi berkat kita semua. Sekian warta jemaat kita pada saat ini. Mari saudara, kita akan menyanyikan pujian PPK nomor 146, Beritahu Yesus. Di hatimu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengertimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di hatimu ada ketakutan, beritahu Yesus, beritahu Yesus.
Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan dari Allah Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami hari ini dan saat ini. Kiranya kasih Allah, pedulian Allah, boleh memampukan kita untuk hidup menjalani hari demi hari, dari hari ini, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati.